memang saya juga udah dapat cerita bahwa jembatan tersebut ada cerita horornya, Bang. Warga sekitar pernah menceritakan. Jadi kalau biasanya setiap makan korban itu perempuan kalau di situ, Bang. Jadi saya berpikir apa karena saya lelaki, alhamdulillah masih bisa sampai sekarang. Terus saya mendengarkan cerita itu bahwa itu benar-benar jembatan bersejarah, Bang. Zaman Belanda. Itu di pondasinya 4 orang, Bang, dicor katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ale, host Jejak Backpacker. Kali ini saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Tapi sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Terima kasih juga saya ucapkan buat penonton dan subscriber dimanapun berada yang sampai hari ini sudah mensupport channel YouTube Jejak Backpacker. Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik yang mau ceritanya diangkat di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian melalui nomor WhatsApp yang saya cantumkan di bawah ini. Langsung aja ke narasumber kita, Bang Sukron. Salam, Bang. Apa kabar? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Bang Sukron. Ya, lama tadi nunggu ya karena ada antrian sedikit dari narasumber yang lain, Bang Sukron. Ya, nggak Tapi apa-apa. ya tetap saya ucapkan terima kasih sekali lagi buat Bang Sukron yang sudah menyempatkan hadir buat bercerita di channel YouTube Jejak Backpacker. Iya. Oke, kali ini Bang Sukron ini akan menceritakan pengalaman mistisnya yang seperti apa? Di spill sedikit aja dulu ceritanya, Bang. Saya ada cerita dari kisah mistis yang ada di rel kereta jembatan itu. Oke, keep dulu ceritanya. Sabar, Bang. Jangan terlalu terburu-buru. Kita lanjut lagi setelah ini, Bang, ya. Iya. Tapi sebelum Sukron menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Oke, Bang Sukron. Iya, Ya. tadi Bang Sukron udah mau masuk ke ceritanya nih. Jangan kasih tahu dulu, ya. Sekarang udah siap, Bang Sukron, buat cerita? Santai aja, Bang Sukron, dari awal sampai terakhir mengalir aja ceritanya. Ya. Iya. Oke, silakan, Bang Sukron. Jadi gini, Bang, awal mula kita biasalah, kita kan waktu itu masih remaja. Pada saat itu kita kan masih suka nganclong di rumah temen sih. Nah, habis itu kita diajaklah ke rumah perempuan, kenalin gitu, Bang. Lah pada saat itu ya kita sudah berkenalan dengan perempuan tersebut. Kita terus main-main. Lah pada saat itu kita pulang tengah malam, Bang. Kita bingung. Memang keadaan udah ada firasat juga sih. Jadi tepat waktu itu jam 12:30-an lah. Begitu saya mau pulang, saya kaget
Udah, kata teman saya, ntar saya sini lagi. Nggak taunya ditinggalin bang saya. Oh, Nggak datang-datang si teman itu. Oke. Terpaksa kan kita mencari. Saya tanyain ke bocah-bocah yang nongkrong, di mana? Ada di sana. Berarti lewat rel dong. Iya. Aduh, saya takut Emang udah ada firasat saya bang. oke. Kerasa. Jadi pas saya diem, saya hitung-hitung mau lanjut apa enggak, kalau saya nggak lanjut, nggak nyari itu teman, saya juga bingung pulang ke sana kuburan, ke sini jembatan. Intinya saya udah kerasa. Pada saat itu hujan rincik. Saya maksain bang. Habis mau nggak mau udah tengah malam, tanpa disadari saya berhentilah tepat di tengah-tengah rel tersebut. Terang lampu, banyak orang kerja. Wih, rame kata saya. Ini pada ngelembur nih kayaknya. Oke. Saya menikmati rokok. Jas. Wah, ini kayaknya kerja pada lembur ini. Saya perhatiin aja, saya lihat. Kalau nggak salah saya ada itu sekitar 15 menit lah saya nongkrong situ. Jadi begitu saya tengok sebelahnya lagi, itu memang kosong gelap. Oke. Saya balik ke tengok lagi, Masya Allah bang, berubah semuanya, berubah. Yang lebih kagetnya itu gelap langsung. Gup. Nyala motor itu saya nggak bisa dah pokoknya. Nggak ada yang tukang-tukang itu nggak ada. Nggak ada, gelap sama sekali. Semakin bergetar kan saya. Oke. Gemetar pokoknya. Jadi mau nuntun gimana, orang motor jalan ya, orang panik gimana sih bang ya. Saking paniknya saya istighfar lah, astagfirullahaladzim. Saya diem, saya nunduk. Begitu pas saya nunduk, berubah lagi bang. Ada lagi. Jadi yang tadi saya lihat itu Oke. berubah wujudnya. Ada yang kecil, gede, tapi ada yang panjang, ada yang nyala matanya bang. Motor itu sampai jatuh bang, jatuh gubrok Di rel itu ya. Iya. Saya bergegas bang, kembali naikin motor, berdiriin. Itu masih tetap saya perhatiin, penasaran juga bang, biar saya pun ada kerasa takut, tapi saya penasaran. Kayak seperti apa sih gitu. Ya. Bahwa makhluk-makhluk ini ada gitu. Penasaran. Memang benar bang, saya itu baru pertama kali istilahnya ngelihat yang sampai bener-bener serem gitu. Jadi ngelihat kayak bocah yang matanya merah-merah itu bang. Oke. Tapi ada yang kayaknya rambutnya itu panjang bang, sampai ditarik-tarik sama si bocah-bocah itu. Oh. Ditarik-tarik buat mainan dah. Itu yang tinggi-tinggi sampai pada bergelantungan itu di jembatan bang. Jadi nggak tahu jumlahnya ada berapa, yang saya lihat itu banyak lah. Saya perhatiin aja, karena saya juga penasaran kayak apa sih gitu. Lepas begitu saya balik, maksain lewat. Oke. Itu apesnya lagi nggak ketemu sama temen bang, nggak ketemu. Aduh, saya tidur di mana ini? Mau balik lagi masih trauma. Tapi tetap bang, ujung-ujungnya saya maksain. Tetap didorong teman. Didorong. Tapi lebih sialnya lagi, pas dikit lagi naik, itu ada apa namanya, bunyi palang pintunya itu. Oh bunyi. iya, palang-palang kereta Iya. gitu ya. Saya berhenti, nggak lewat-lewat bang, Keretanya. keretanya itu. Nggak ngerti saya juga.
Saya tetap nungguin, sabar. Begitu saya tungguin, itu sampai buka lagi. Ini keretanya kemana ini? Apesnya lagi bang, nggak jadi itu motor, nggak jalan udah. Ada motor dari belakang itu lewat, cuma ngomong, bang kenapa mogok? Enggak, saya nggak bisa nyeritain itu. Masih gemeter lah, saya maksain nuntun. Nah nuntun itu kayak bocah-bocah pada ketawa gitu ngeliatin saya. Oh, kayak ada yang ngetawain. Ada yang ketawain itu, tapi bocah-bocah semua yang saya dengar itu. Oke. Saya tengok ke belakang itu bang, nggak ada. Cuma suaranya aja. Iya, suaranya aja. Lah cuma itu di jembatan suaranya berisik bang, dong, dang begitu. Kok makin begini sih kata saya. Loh saya makin takut. Ini apes motor nggak jalan-jalan, ini kenapa sih? Oke. Keselnya juga itu sama si motor jadinya. Ya pas saya jalan, ada jarak 50 meteran lah dari lokasi tersebut, nyala tuh motor. Begitu nyala, itu yang saya tadi bilang ada kuburan bang. Oke. Lah dari kuburan itu saya masih apes bang, nemuin lagi. Jadi itu yang di kuburan kanan kiri, lah itu jalan, tengah-tengahnya itu jalan. Nah itu bergelantungan di atas. Nggak tahu itu wujudnya apa, mukanya nggak kelihatan. Yang jelas semuanya serba hitam. Bukan yang di rel tadi? Bukan. Itu cuma berdekatan. Antara jarak 200 meteran lah. Antara jarak 200 meteran. Begitu saya lewat, dia bergelantungan bang. Tapi suara gemuruhnya ini yang bikin gemeter lagi. Oke. Jadi pas begitu saya lewat, perasaan harusnya kan dia udah kelewatan kalau saya lewat. Oke. Itu di depan terus. Jadi jadi kayak apa namanya? nggak maju-maju ya? Iya, saya sih tetap jalan. Tapi penglihatan saya itu, kok dia nggak lewat-lewat sih? Begitu maju, masih sempet bang saya ya baca-baca lah seketemunya istilahnya. Saya lewat tuh. Udah sampai tiba di rumah, saya diam, masih kebayang itu. Oke. Terus besok paginya dah, saya ke sono lagi bang, siang ke rumah temen. Saya tuh cerita gini. Memang saya juga udah dapat cerita bahwa jembatan tersebut ada cerita horornya bang. Warga sekitar pernah menceritakan. Jadi kalau biasanya setiap makan korban itu perempuan kalau di situ bang. Jadi saya berpikir apa karena saya lelaki, alhamdulillah masih bisa sampai sekarang. Terus saya mendengarkan cerita itu bahwa itu benar-benar jembatan bersejarah bang, zaman Belanda. Itu di pondasinya 4 orang bang dicor katanya. Oh, zaman dulu pas Zaman Belanda itu. Iya. Jadi kanan kiri seberang itu dua-dua. Oke. Jadi 4 orang tersebut itu semuanya laki-laki. Jadi katanya itu digodain sama perempuan. Memang perempuannya benar buat mancing katanya. Oke. Lah itu 4-4-nya semuanya di situ.
Jadi satu tiang itu satu lah ibaratnya. Satu. Lah makanya si arwah tersebut katanya punya dendam setiap perempuan. Kalau lagi pas apesnya lewat situ udah pasti kena. Memang sering bang saya mendengarkan ya, kalau di situ sering terjadi. Makanya begitu saya kejadian semalam, kok saya bisa-bisanya saya berhenti di situ dengan gampang, nggak takut, nggak apa. Oh, apa karena saya pengaruh pikiran apa, nggak ngerti. Oke, saya ketemu temennya, balik lagi. Saya pengen tahu akhirnya bang, ke bapak-bapak yang lebih tua situ, ya sama si bapak perempuan tersebut, teman saya. Pak, mohon maaf, emang kalau di sini itu jembatan sejarahnya seperti apa pak? Pasti kamu ini ya Ditemuin ya? iya ditemuin ya. Kok tiba-tiba cerita seperti itu? Kok bapak tahu sih? Biasanya sih begitu. Makanya kalau lewat situ, kalau nggak berani nggak usah lewat. Oh, tapi semalam saya maksain pak. Jadi gimana ceritanya pak? Nah singkat cerita, bapak itu menceritakan bahwa memang di situ benar adanya. Yang lebih parahnya lagi, kalau bikin acara bang, semua acara itu terdengar oleh warga sekitar. Tapi tidak ada wujud bang. Kata saya, itu tahun berapa pak? Kok saya nggak mendengarkan? Itu tahun 60-70-an dek. Oh, berarti lebih serem pak, serem. Makanya kalau lewat ke situ, sekalinya berani sekalian. Kalau udah malam nih, kalau nggak berani ya udah nggak usah. Itu ada jadwal tertentunya. Jangan ngelewatin jam-jam ganjil lah istilahnya, kayak jam 11, jam 1. Ya bener pak, semalam saya jam 1. Untung kamu nggak kenapa-kenapa. Singkat cerita, si bapak itu balik tanya ke saya, emang kamu kenapa? Apa yang diliatin ke kamu? Saya yang lihat di situ banyak orang pak, terutama bocah-bocah kecil, sama yang rambutnya panjang itu yang dimainin. Tuh baru dia cerita, kalau yang rambutnya panjang itu penunggu sejati. Dia kagak mau dipotong pada semasa hidupnya dulu. Itu jangan salah, kalau yang berambut panjang itu seorang lelaki bukan perempuan. Laki-laki. Yang saya lihat itu pak, semalam rambutnya itu ada kurang lebih 2,5 meter lah, hampir 3 meter mungkin. Orang bocah berlima itu yang mainin rambut. Kok bisa-bisanya kamu nggak lari? Gimana lari pak? Saya begitu gemetar melihat itu, udah panik nggak karuan. Motor sampai saya jatuh pak. Terus kamu nggak kenapa-kenapa? Alhamdulillah saya nggak kenapa-napa pak. Lah begitu saya cerita sama bapaknya, udah kamu kalau ini jangan lagi-lagi, kalau malam mendingan kamu main pagi katanya. Oh nggak bisa pak, memang justru saya ada rasa penasaran juga. Saya dengan gagahnya saya memberanikan diri bang besoknya, tapi main lagi situ. Nah saya pulang lagi jam 11 lebih sorean apa pak. Lah begitu saya main lagi situ, pulang jam 11, seolah-olah dia kayak tahu bang bahwa saya menantang. Sebetulnya sih bukan menantang saya, karena rasa penasaran. Jadi
Bener bang, adanya itu. Pertama itu kayak api. Saya ngeliat kalau kata orang, Banaspati. iya Banaspati itu bang. Dia turun ke air, bukannya mati, malah naik lagi, nyemplung bang. Oh. Begitu nyemplung naik lagi. Pertama itu. Oke. Cuma saya posisi berhentinya sebelum, nggak di tengah-tengah kayak kemarin. Saya takut juga kan. Ya. Saya sebelum, saya standarin motor. Dengan gagahnya saya merhatiin itu si api. Lah api itu hilang bang, lama-lama mulai mengecil sampai hilang. Itu suara apa, kayak kayak jangkrik tapi lebih kencang lagi bang. Penggeret. Iya kali ya. Jadi suara banyak begitu tiba-tiba. Ih, suara apa itu banyak banget. Masih nggak paham lah itu hewan apalah pokoknya. Yang jelas sih ada suara yang menurut saya itu asing suara. Jalan bang orang dari timur ngelewatin. Lah kan itu masih dalam proses pembangunan. Oke. Masih belum ada apa namanya injakannya. Itu kan masih bolong-bolong kayunya itu. Namanya jembatan rel ya. Ya. Lah itu dengan mudahnya dia kenceng jalan itu. Jadi kayak mau nyerang saya. Begitu pas 20 meter, kalau keinget saya mah 20 meterannya, saya terduduk bang, lemes. Pokoknya saya kaku, saya nggak keinget apa-apa. Yang saya ingat dia fokusin ke situ. Jadi wujud tersebut mukanya nggak ada bang. Jadi rata gitu, rata. Nggak ada mata, nggak ada hidung, nggak ada mulut. Rata aja pokoknya. Saya nggak ngebayangin dia kayak apa itu, cuma ya rata aja. Begitu, makanya saya duduk bang, lemes sudah. Oke. Saya pejamin mata itu, karena udah saking takut gitu. Maksudnya bukan takut mati gitu bang, enggak. Takut aja, udah saya diem, saya pejamin mata, hilang bang. Suara itu mulai bang, suara banyak. Jadi suara bocah kecil, bocah ketawa, kayak kalau kata anu mah genderuwo kali, suaranya dengung gitu. Iya, menggema gitu. Iya menggema, kayak orang teriak tapi bukan. Saya lari bang, motor saya tinggal. Udah nggak inget apa-apa itu. Saya lari, motor saya tinggal. Sampai sendal satu saya kepake, itu sandal lepas. Nggak ngerti dah, pokoknya lepas di mana itu. Apa nyangkut di mana? Saya lari bang. Udah sekencang-kencang tuh, minta tolong. Oh, minta tolong. Minta tolong akhirnya saya. Ada, itu ada orang lagi pada ronda atau apalah gitu. Ada berlima sih. Saya cerita, Pak, motor saya Pak ketinggalan di situ. Lah kok bisa ketinggalan? Iya Pak, saya ditakutin jembatan situ. Langsung dia nolongin bang, karena udah tahu memang kalau jembatan itu bener-bener adanya. Begitu saya ke situ, udah cepetan kamu pulang. Saya pulang bang. Lah begitu saya pulang, yang di makam tadi itu masih bang, masih ada. Jadi itu kayak nggak kelihatan saya jalan bang. Jalanan itu nggak kelihatan sama sekali. Jadi keinget saya, yang kuburan harusnya belok itu perasaan kok saya salah jalan apa gimana? Saya berhenti bang, kan di situ ada rumah kosong. Oke. Bukan rumah kosong sih, kayak semacam posyandu tapi Balai ya, balai gitu kali. iya nggak keurus. Oke. Saya duduk situ nungguin orang yang mau lewat pasar. Udah jelas itu ngeliatin saya. Ya itu yang semua serba hitam itu bang. Nggak, maksudnya masih sehubungan sama yang tadi atau tidaknya saya kan nggak paham. Oke.
Cuma yang saya lihat saja. Lah saya duduk di rumah kosong itu, samping kan ada tempat duduk itu. Saya duduk di situ nungguin orang lewat pasar. Memang udah saya takut, lewatlah. Itu nunggu 1 jam bang. Memang kalau sekitar udah malam itu jarang yang lewat bang, sepi. Siang aja sepi kalau di situ. Kalau siang memang suasana adem bang, pohonan nutup. Tapi kalau malamnya, masya Allah, itu ngikutin bang, motor tuh lewat. Oke. Lah motor itu hilang bang, hilang. Tiba-tiba hilang gitu. Iya. Tahu-tahu kelihatan lagi udah jauh. Kok bisa cepet? Lah, saya tetap jalan ini. Dalam hati saya berpikir, itu kenapa? Masih terus jalan. Sampailah di rumah. Tidur saya. Masih di rumah. Besoknya lagi tidur. Besoknya lagi saya mimpi bang. Mimpiin. Jadi mimpi tersebut kayak menunjuk ke situ bang, ke jembatan. Maksudnya menunjuk itu? Jadi kayak saya itu ditunjuk-tunjuk begini sama seseorang, tinggi banget orangnya. Ditunjuk-tunjuk begini, nggak ngomong nggak apa bang, dalam mimpian saya. Lah begitu ditunjuk-tunjuk orang pergi, ganti lagi bang. Dia nunjukin orang mata segede ini bang, putih semua. Kayak bola apa itu yang buat mainan tapi segede gini? Bola golf. Kasti. Bola, iya bola kasti itu bang, tapi putih semua, nggak ada hitamnya. Dalam mimpian saya itu. Tapi menjadi kenyataan bang mimpi itu. Bener, jadi kenyataan mimpi itu. Gimana tuh? Tiba-tiba besoknya lagi, lain hari, saya ngeliat bang yang dalam mimpi itu. Pas ngelewatin jembatan itu? Enggak, lain tempat. Oh, lain tempat. Lain tempat. Nggak ngerti. Ih, ini kan yang kemarin malam saya mimpi itu di kebun di kampung saya masih itu. Saya sama teman saya makan nasi goreng bang malam. Cuma madepnya itu beda-beda kan, berhadapan gini kayak abang nih. Saya ngeliat ke sana, ke belakang abang nih. Dia ngeliatin bang, ada. Teman saya juga udah ngomong, kok merinding nih. Iya, saya juga merinding. Padahal saya tahu ngelihat begituan. Kalau saya cerita sama teman saya pasti lari, takutan teman saya bang. Makanya saya diam. Itu makin besar bang matanya. Jadi rambutnya itu nggak tahu lah, panjang banget lagi. Memang bener bang, kalau di film-film itu dia itu kayak naik turun itu kayak ada ayunannya. Memang bener. Ya. Jadi begitu saya ngelihat matanya, sampai saya kena terinfeksi bang. Keinfeksi? Iya. Jadi saya ngikutin matanya dia. Maksudnya gini, mata saya itu melotot terus bang. Oh. Jadi susah, nggak normal lah. Jadi ke bawah-bawah saya melotot terus. Sampai ditanyain sama teman, sama saudara, kamu kenapa sih matanya melotot terus? Ngeliatin apa katanya? Enggak ngeliatin apa-apa. Saya nggak sadar bang. Jadi kalau kata orang mang melotot terus kata saya. Cuma bapak agak ngerti bang, posisi bapak lagi merantau, nggak tahu kalau saya lagi begini. Saya juga nggak cerita kan sama bapak. Lah begitu bapak saya pulang ngelihat kondisi saya seperti ini, bapak langsung ngomong, kamu diikutin ya? Diikutin sama siapa pak? Coba sini. Bapak itu doain saya lah, nggak tahu lah doanya apa ya bang. Yang jelas sih bapak saya ngasih air, didoain. Mata saya itu bang sampai 1 minggu lah mata itu. Jadi kalau kata orang
itu saya melotot terus, nggak pernah kedip. Saya cerita sama saudara sama teman, kamu kenapa matanya? Saya mimpi, dan saya mimpi itu jadi kenyataan. Maksudnya saya mimpi orang matanya segede bola kasti, cuma putih, nggak ada item-itemnya. Kok kamu bisa begitu? Nggak tahu. Saya lihat di kebun orangnya itu. Nah, pas saya diobatin sama bapak saya, alhamdulillah sembuh bang. Saya berangkat merantau. Lah pas sampainya di situ, hari pertama disambut bang. Sambut apa? Itu orang duduk di kan bak, zaman dulu kan bikin bak buat mandi. Itu duduk bang. Itu nongol lagi bang, yang matanya saya bilang itu sebola kasti. Tapi dia lebih serem bang. Dia bukan putih semua, merah. Saya pingsan bang. Itu ditolongin sama teman-teman saya. Begitu saya pingsan, katanya apa ya, ada yang jatuh di air. Padahal saya jatuhnya kan nggak di situ. Begitu buka pintu, saya kaget, saya nggak sadar. Kata dia teman saya, kok kamu kayak jatuh di air. Begitu pas saya bangun, enggak, saya nggak jatuh di air. Tapi perasaan kamu tuh ada jatuh di air suaranya. Apa yang jatuh? Nggak ada apa-apa bang. Mungkin makhluk itu bang, yang matanya gede itu. Begitu saya duduk kasih minum sama orang, sama temen, sama tetangga, itu kenapa katanya? Tadi teriak-teriak. Oh, enggak, dia lagi sakit katanya, meriang. Oh, kan begitu saya lihat kan jerit dulu, saya pingsan bang. Saya duduk diminumin air hangat, mimpi lagi bang. Kok perasaan saya diikutin terus kayak gini? Nggak ngerti saya juga. Mimpi lagi itu, ya matanya yang gede itu lagi bang. Saya kambuh lagi tuh bang matanya. Oh, yang tadi udah sembuh. Udah sembuh. Oke. Tapi mata masih kayak gitu lagi esok harinya. Saya pulang langsung. Sampai saya pakai kacamata bang, buat naik di bis itu kan ngeri, takutnya kan nggak sopan atau songong kan bang ya. Makanya saya kasih kacamata hitam biar nggak kelihatan gitu bang. Begitu saya nyampe rumah, saya komplain sama bapak, Pak masih gini lagi. Lah kok bisa? Emang kamu gimana sih? Nih Pak, saya ceritain ya yang sebenar-benarnya. Kalau saya itu pertamanya saya lihat itu di jembatan Pak. Jembatan mana? Di rel itu Pak. Masya Allah, bapak saya lah sampai kaget. Sampai ngundang saudaranya lagi, suruh ngobatin. Lah kata si saudara bapak saya, itu memang pengen ngikut ke saya bang. Cuma dengan caranya itu salah. Dia apa, ibaratnya bikin, dibilang apa namanya, ngikutin matanya. Maksudnya biar saya melotot terus bang. Oh iya. Jadi biar orang katanya biar membenci, kayak semacam apa namanya, bikin jengkel. Sekiranya saya frustasi lah gitu. Oke. Menurut itu si yang mata lebarnya itu bang. Begitu diobatin sembuh juga bang. Alhamdulillah mas saudara saya. Berangkat lagi saya bang ke situ lagi, yang waktu pas pingsan. Begitu sampai situ, saya telepon bang, Pak gimana, saya masih kayak gini lagi nggak? Saya takut. Enggak, udah nggak kenapa-napa Pak. Nah singkat cerita 1 bulan dah, emang nggak kenapa bang. Saya tuh main bang lagi ke situ. Tapi bukan saya menantang bang, maksudnya nggak kayak
pas waktu kejadian saya pengen Ya. gimana sih perasaan, penasaran gitu. Enggak, perasaan saya udah baik lah perasaan. Saya main lagi, cuma posisi sore itu bang, itu ada orang yang kayak apa gini, lambai-lambai tangan. Melambai. Iya, saya hiraukan bang, saya udah ngerti. Udah itulah pokoknya saya udah arahnya ke situ aja. Saya lambai-lambai, saya hiraukan jalan. Lah si motor itu perasaan kayak berat bang, padahal itu apa namanya, siang, masih jam 2 siang. Oh siang. Iya, perasaan berat motor itu. Sampailah di tempat teman saya cerita, ya cerita biasa lah, karena baru ketemu temen kan. Saya cerita, nah, lama kelamaan saya cerita ngarahnya ke situ. Emang sebenarnya ini gimana sih? Saya itu merasa dihantui, merasa diikuti. Lah kuping saya langsung tiba-tiba nggak kedengeran bang, kayak dengung gitu. Iya, begitu saya bilang ngarah ke situ langsung dengung. Jadi memang sebenarnya itu makhluknya itu seperti apa, kayak ini sayanya nih mau diapain lah gitu. Kalau bisa ngobrol saya ngobrol lah. Maksudnya saya ini gimana? Kok saya perasaan jadi nggak enak. Pulang sampai malam bang situ. Saking asiknya ngobrol, pulang lah malam. Lah pulang malam itu ada suara bang, manggil-manggil lagi. Tahu nama saya bang, tahu sekarang. Sukron, sampai 4 kali bang. Saya tengok, tak kira bener teman saya. Uncuk. Adem bang tangan saya. Itu tangan dia itu ngajak salaman. Emang teman saya bang. Cuma penglihatan saya doang itu. Pas saya jalan, udahlah, saya jalan lagi. Saya ngeliat bang ke belakang. Itu rubah yang rambutnya panjang itu bang. Oke. Yang rambutnya panjang itu, dia kayak berseretan. Itu di jalan itu. Terus sambil jalan tuh, saya nengok ke belakang bang. Itu rambut ada suaranya kayak kawat itu serik. Sapu. Kan di kayak sapu. bukan Kayak bang, nyapu gitu kan. ngencring. Oh. Kawat aja kayak kawat apa namanya itu, barrel apa bang. Iya. Di aspal itu kan kalau digarukin ada suara kencringnya. Benar. Serik. Kok rambut bisa begitu? Hati sih bertanya bang, kok rambut bisa ya begitu? Jadi kayak rambut kawat gitu ya. Iya. Saya masih belum nyalain motor bang, masih jalan. Begitu nanyain dia kabar, udah alhamdulillah baik. Udah, ya gitu bang suaranya. Saya penasaran kan. Tengoklah saya ke belakang. Kaget bang saya. Tapi saya nggak lari itu. Saya mencoba untuk tenang. Nyalain motor, karena saya tenang kan, langsung jadi. Beda sama yang kemarin-kemarin. Saya pulang lah, selamat sampai rumah. Mimpi bang saya, besoknya mimpi. Untung kamu selamat. Gitu doang ngomongnya. Untung kamu selamat. Siapa ini yang bilang? Mimpi tersebut. Mimpinya ini. Iya, tetap yang itu mata yang putih semua itu yang ngomongnya. Cuma namanya orang mimpi itu seada-adanya lah, di mana gitu. Saya juga nggak kenal tempatnya itu di mana. Cuma dia ngomong gitu biasanya. Untung kamu selamat deh. Jadi seolah-olah saya kayak dia ngomong ada backingnya. Dah. Begitu saya cerita sama bapak, Pak saya mimpi semalam. Mimpi kok saya untung selamat. Bawa air bang, saya dibawain air. Sono, bawain ke situ. Saya siramin. Begitu saya siramin, si air itu kan
kayak air mendidih ditumpahin tuh gimana sih bang? Iya. Iya kan, agak apa Agak namanya? mendidih gitu. Iya, Belubuk-belubuk belum gitu ya. begitu. Kok di tanah begini? Padahal kan nggak ada apa-apa, ini cuma tanah. Kan di sampingnya, samping relnya itu ada tanah. Yang orang buat nanam singkong apa gitu. Saya siram di situ. Itu kalau kata orang dulu mah bang, ngelihat muncul, ngerti bang? Muncul Iya, apa? kayak kalau zaman sekarang siluman lah, anggaplah. Itu yang suka makan korban, yang ditarik pakai rambut itu. Apa ya? Kalau kata orang kita mah buncul namanya. Kalau itu sih macamnya dia suka nganin bocah-bocah. Tapi sempet saya berpikir itu bang, Oke. oh banyak bocah apa korban dia gitu ya. Tapi udah hiraukan saya. Itu panjang banget rambutnya, tapi kok rambut juga. Itu kalau jatuhin ke airnya itu, ke kali, kayak kebo jatuh bang. Suaranya itu juar. Rambutnya itu masih ada bang. Dianya tahu udah ke dalam apa belum. Rambutnya tuh anteng. Makanya itu kalau orang situ sering ada yang meninggal di kali karena faktor itu katanya bang. Makanya kalau saya yang lihat kemarin itu banyak bocah-bocah kecil mainin rambut. Apa ini hubungannya? Udah saya tetap hiraukan. Saya suruh buang air kan, bawa air dari rumah suruh buang. Lah pas saya ngeliat tersebut, saya pulang tuh bang. Berangkat udah, saya jalan lagi berangkat merantau. Kalau ngelihat secara langsung udah enggak, cuma perasaan saya masih dibayang-bayangi. Jadi kadang suka kebayang lah bang, itu matanya ini yang bikin saya teringat. Bahkan sampai sekarang bang, sampai sekarang saya mengingat kalau mata itu memang benar-benar menyeramkan. Segini bang, Iya. mata itu putih semua. Ya mata, hidung rata, bibir nggak ada, itu rata, muka itu rata, cuma punya mata. Masih teringat bang saya. Kalau kebayang itu, masya Allah. Kalau saya nggak buru-buru diobatin, nggak tahu lah kayak gimana. Bener-bener ngebayang kita nggak ngedip aja udah Iya. perih banget ya. Makanya pada waktu itu teman saudara pada ngomong, kok kamu melotot terus kenapa? Padahal saya itu biasa aja bang, biasa aja. Cuma orang ngelihatnya itu ngomong setiap, kamu melotot, kamu melotot. Padahal itu dia datangnya cuma lewat mimpi doang ya. Lewat mimpi jadi nyata Ya. itu bang. Pas Awalnya. yang makan nasi goreng itu yang lihatnya. Cuma sehubungan ke situ. Begitu saya diobatin kan tadi sama bapak, saudara bapak, suruh bawa air sampai ya ada sehubungan ke situ. Cuma kan nggak ngerti maksudnya apa. Yang jelas sih dia apa namanya, merasa tertantang. Emang pada pertamanya kayak gimana sih, saya penasaran. Iya, gara-garanya itu ya. Iya kayaknya sih. Saya firasatnya seperti itu sih bang. Apakah karena itu? Cuma saya mencoba untuk udahlah, lupakanlah. Makanya kalau ngelihat yang begituan masih istilahnya kayak kuntilanak, kayak sekedar orang bekas kecelakaan apa, masih saya anggap biasa bang. Saya berani. Bahkan di rumah teman saya sering banget mainin
motor itu bocah, kan posisi tidur. Ini beda tempat lagi bang. Oke. Di tempat dia di salah satu Bekasi lah pokoknya. Saya ngikut sama temen di situ. Jadi kalau tiap malam itu motor suara bunyi, Bunyi sendiri. iya. Kalau orang baru numpang tidur di situ, kakinya digoyang-goyang bang. Oh. Cuma saya berani kalau masih di bawah, saya bilang tadi masih kayak model tuyul, kuntilanak, semacam kayak gitu mah masih saya berani. Memang itu bocah kecil hitam bang, jadi satu jengkal lah si bocah itu, 25 cm lah. Kecil banget kayak Kecil. tuyul. Tapi bukan tuyul itu bang. Kalau kata saya bukan tuyul. Dia hitam banget. Saya berani kalau itu bang. Saya lemparin pakai aqua malah. Kalau dia sering nangis. Teman saya juga ngomong, kok kamu berani? Kalau dia nangis berani. Dia sering ditemuin. Makanya yang saya takut ya itu bang, yang masih kebayang sampai sekarang ya mata itu. Kalau begitu ngelihat kejadian-kejadian mistis ya saya tak anggap masih di bawah standar yang sebelum saya lihat yang serem itu, masih biasa. Apalagi kuntilanak bang, sering banget saya ngelihat. Iya. Makanya Udah biasa lah itu. iya, Kuntilanak, pocong itu udah sehari-hari. begitu sering lihat juga saya biasa, saya anggap biasa lah. Nggak begitu serem kalau kata saya. Kalau yang serem itu, yang bikin panik itu pas bawa kendaraan bang. Oke, saya balik, pulang lagi ke kampung saya, ngobrol sama bapak. Udah bener sembuh kamu? Udah sembuh pak. Jadi memang mata saya sih udah normal, udah sembuh lah. Cuma ya masih tetap dibayang-bayangi perasaan kayak ngikut gitu bang. Saya main ke waktu pertama saya minta cerita sama bapak perempuan itu. Barangkali ada solusi lah, gimana saya jadi begini. Saya ngobrol, Pak, kok saya jadi kebawa-bawa? Maksudnya deh, iya Pak, saya kebawa-bawa. Semenjak kejadian itu dia kayak ngikutin. Maksudnya gimana sih? Jadi gini Pak, Bapak punya sejarah nggak? Mohon maaf ya kata saya, yang matanya gede. Kalau itu ada sejarahnya. Ada Pak. Sampai Bapak ngomong, maaf ngomongnya juga. Maaf kalau saya cerita. Jadi pada waktu zaman Belandanya itu orang yang nolak bang, yang nolak untuk apa namanya, berontak lah. Cuma matanya itu ditarik secara paksa. Kalau kata ceritanya seperti itu bang. Jadi ditarik secara paksa. Pakai kayak apa namanya itu, alat buat catokan itu bang. Apa sih namanya yang buat di listrik itu, cetrok itu. Pakai Pakai semacam tang, tapi tang yang gini gitu ya. iya. Oke. Jadi ditarik secara paksa. Kan begitu keluar itu nggak dilepasin, cuma keluar doang. Mungkin masih penasaran kali ya arwahnya atau gimana lah gitu. Lah bapak tersebut ngomong, cuma kalau itu sebenarnya nggak membahayakan, cuma dia istilahnya kalau ngerasa terganggu
paling ya ngebayang-bayang gitu doang. Soalnya ada kejadian ya kayak saya juga begitu. Ibaratnya dia malah berubah-ubah matanya, Bang. Jadi mata kan posisi begini, Ya. kadang suka ke bawah, suka ke atas, Bang, matanya. Tapi nggak nempel itu, Bang. Ke bawah. Nggak nempel. Jadi kayak bola itu naik turun, Oh. tetap putih semua. Oke. No, ada kejadian yang seperti itu. Tapi kamu masih beruntung, cuma hanya istilahnya ngelihat tapi masih wajar gitu. Lah pas begitu saya tanyakan, emang punya sebenarnya cerita apa sih, Pak? Cerita saya. Jadi ya begitu deh. Makanya kalau lewat situ tetap permisi. Boro-boro kepikiran ke situ, Pak. Memang saya salah. Saya akuin. Pas saya ngeliat pertama itu kayak gimana sih? Penasaran. Biasanya kan saya yang lihat kan ya makhluk-makhluk yang biasa lah, kayak modelnya tuyul, kuntilanak kan masih saya anggap biasa lah gitu. Jadi rasa penasaran itu, Pak, awalnya saya. Berarti kamu seolah-olah menantang katanya. Bukan menantang, Pak. Justru saya penasaran. Loh, beda cerita kalau di alam sana itu. Kalau penasaran justru malah nantang. Ya, itu kalau kita nanggapinya biasa aja atau nggak digubris lah, nggak Iya, bakal mereka ganggu ya. enggak. Karena mungkin ya sayanya kayak gimana sih gitu. Jadi punya ambisi apa gitu. Padahal sih ambisinya bukan niat untuk menantang. Pengen tahu. Jadi setelah Bapak ngobrol itu, ya udah, kamu lain kali apa namanya? Itulah. Pokoknya namanya ya nama orang tersebutnya harus disebut kalau pengen sembuh total gitu. Minta maaf. Cuma saya berpikir, sesalah apa kata saya. Saya ngadu, Pak, saya dapat cerita, saya dapat waksit. Kalau saya suruh minta maaf. Kata siapa? Kata orang situnya, Pak. Izin, Bapak. Ya udah, yang penting kamu ibaratnya jangan yang aneh-aneh lah. Biar kamu nggak aneh-aneh lagi. Udah nggak apa-apa. Saya sebut situ. Bawa air, Bang. Setiap yang dikasih air dari Bapak itu di tanah itu kayak persis Mendidih lagi. air aki, Bang. Iya. Air aki itu tuh main mendidih. Padahal air biasa itu. Nggak ngerti juga itu hubungannya apa air dan itu, kok tiba-tiba masih belum paham sebetulnya saya, karena saya penasaran. Emang di situ bener-bener angkernya, Bang. Jadi setiap memakan korban setahun itu bisa 3-4 kali, Bang. Khusus perempuan. Udah pasti perempuan. Perempuan. Jadi kalau cuma laki-laki sepanjang sejarah yang kecelakaan situ nggak terjadi kenapa-napa, paling luka-luka biasa. Yang selalu jadi korban yaitu perempuan. Yang setelah Punya apa namanya, arwah yang dicor itu. Jadi merasa terbohongi oleh wanita. Makanya dia korbannya selalu wanita.
memang saya begitu benar-benar detil ceritanya bapak itu, saya langsung nangis, Pak. Jadi kayak punya salah, kayak apa gitu, perasaan apa namanya itu, nggak karuan lah. Kacau lah gitu ya. Iya, kacau. Jadi tiba-tiba saya menangis. Nangis juga, apa kok saya begini, dan saya membayangkan yang jadi korbannya itu. Jadi kok saya arahnya ke situ. Saya diem. Bapak yang perempuan itu ngomong, kamu kenapa? Kok kamu jadi kayak orang sedih gitu? Enggak, Pak. Bapak itu tahu sebenarnya, Bang. Orang ngerti bapak yang perempuan itu. Jadi saya itu diajak sama dia besoknya. Udah, besok kamu ikut saya. Mana, Pak? Lewat situ. Lewat kemana? Ya ke jembatan itu. Udah, pokoknya kamu lewat sama saya. Tapi besoknya, Bang, saya lewat sama dia. Nggak apa-apa, Pak, nggak apa-apa. Udah, tenang aja kamu. Bawalah sama bapak itu. Pas lewat yang kan masih belum jadi. Emang kalau posisi siang masih ada yang kerja, Bang. Ada yang kerja. Cuma kan nggak rata itunya, masih kayunya itu bolong-bolong gitu. Jadi kalau lewat hati-hatilah. Itu memang nggak dibolehin. Cuma bapak itu sama saya maksain. Pas saya di tengah-tengah itu, Pak, Bang, saya duduk puyeng balanya. Bapak itu udah paham pokoknya. Kalau saya itu kenapa-napa. Saya duduk, Pak, saya puyeng balanya. Bapak itu ngerti, diem aja nggak mau jawab. Saya panggil lagi, Pak, saya puyeng. Diem. Udah, saya duduk. Itu posisi di tengah-tengah. Bapak itu bangunin saya tiba-tiba. Pas begitu bangun, jadi kayak saya malah diajak jalan, apa namanya, kok ikutan cepet, padahal bapak itu jalan. Sampailah di tempat yang normal lah, itu nggak lewatin yang bolong-bolong tadi, normal jalan. Kalau kamu itu istilahnya apa namanya, jangan begitu menantang katanya. Sama lah sama yang dibicarain sama bapaknya itu tadi ya. Iya, saya bilangin lagi, Pak, kalau saya itu bukan menantang sebenarnya, karena saya istilahnya masih remaja, masih penasaran hal seperti itu, penasaran jadinya. Ya begitulah, Bang, kisah yang tadi saya bilang itu di wilayah Cirebon. Lokasinya di Cirebon ya. Iya. Ini jembatan ini ada di kotanya berarti ya? Nggak jauh sih sebenarnya, kalau naik motor paling antara 10 menit lah, deket juga sih. Ini berarti yang dicor ini zaman dulunya itu orang Indonesia ya? Pada zaman penjajahan. Orang Cina. Orang Cina Orang malah ya. Cina. Jadi kalau di wilayah jalan raya sana kan banyak orang-orang Cina. Oh iya, iya. Dengannya diiming-imingi perempuan itu, Bang, digodanya. Memang mintanya itu 4 orang Cina yang diminta. Oke. Jadi orang yang tua di situ ibaratnya apa ya, awal mulanya orang bertapa lah sebelum ada jembatan, sebelum zaman Belandanya itu.
orang bertapa aslinya. Oke. Makanya dia begitu bangun itu minta yang aneh-aneh. Cuma yang lebih anehnya lagi 4 orang Cina. Jadi tumbalnya itu. Iya. Makanya kayak merasa dibohongi, yaitu perempuan yang selalu jadi. Tapi sampai sekarang masih sering orang diganggu di situ ya. Masih. Nanti kalau udah tengah malam orangnya warga lokal yang udah tahu lokasi di situ, kalau udah tengah malam udah nggak mau lagi ya mereka lewat jam 11 jam 1. Kalau warga asli situnya sih berani bang. Oh justru mereka berani. Berani. Ya? Karena udah terbiasa itu tadi ya. Iya. Justru malah yang dikhawatirkan warga situ orang luar. Makanya ngasih saran. Makan korbannya orang-orang luar. Iya. Udah ibaratnya kalau lagi tengah malam udah mending gak usah lewat. Kalau ada acara penting mending bisa besok ya besok aja gitu. Udah mending gak usah lewat lah gitu. Malah ngasih tahu sama warga yang lainnya, tetangga desa-desa lainnya gitu. Berarti ini kejadian-kejadian sana sering diliput media atau di TV gitu, masuk TV. Pernah bang. Itu yang kecelakaan yang mana? Enggak, jadi Bukan kecelakaan. memang udah terkenal mistisnya. Oke. Terdengar oleh salah satu media acara lah pokoknya. Saya nggak sebutkan ya, ada acara. Pengen membuktikan. Itu kamera pada rusak pak. Pada rusak. Nggak bisa kalau di sini. Jadi jembatan itu terkenal dari mulut ke mulut, bukan dari media. Masyarakat setempat yang bisa menceritakan. Kalau media nggak bisa diekspos pak. Makanya setiap yang punya jejak-jejak mistis pasti orang lari ke situ, penasaran. Tapi nihil, nggak dapet videonya bang. Jadi yang apa yang dia rekam itu nggak ada. Sia-sia jadi. Iya, jadi gelap aja gitu. Ngerekam biasa, nggak ada gambar, nggak ada apa, udah gelap aja. Makanya kalau waktu ada acara salah satu dari televisi lah, pernah ke situ. Penelusuran gitu ya. Penelusuran nggak bisa bang. Istilahnya dia nggak mau apa ibaratnya terekspos lebih jauh lah gitu, kayak seakan-akan begitu. Makanya kalau dari mulut ke mulut sih lebih tahu. Oke, Bang Sukron. Wow, pengalamannya luar biasa. Terima kasih Bang Sukron ya. Iya. Oke, JPackers, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita Bang Sukron. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik yang mau ceritanya diangkat di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian melalui nomor WhatsApp yang saya cantumkan di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sukron, terima kasih buat waktunya. Ya. Next Sama-sama. mampir lagi ke studio kita Bang ya. Ngopi-ngopi lagi kita. Ya. Oke, Bang Makasih Sukron. udah diizinin gabung. Siap, sama-sama. Sampai jumpa.